Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Morris di acara analis harian kita pada hari ini. Saya mohon maaf karena sedikit keterlambatan yang terjadi. Oleh karena itu agak sedikit terlambat ya. Tapi tidak apa-apa rekan trader. Kita akan memulai. Saya bikin dulu ininya. Nah ini oke, luar biasa ini. Oke, kita akan memulai hari yang sangat luar biasa ini rekan trader, dan saya berharap semoga apa yang akan saya bawakan ini setidaknya memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader semuanya, seperti biasa di setiap analisa harian yang saya bawakan, saya akan selalu membawakannya ini dengan sedikit tema-tema menarik yang akan orang bilang tema ini akan membantu kita, atau tema ini sedang hangat-hangatnya terjadi pada pasar trading saat ini. Dan tema hari ini yang saya angkat adalah menanti pertemuan FOMC. Nah ini dia rekan trader. Kenapa saya angkat tema ini? Karena gini rekan trader ya. Saya angkat tema ini karena hari ini rekan trader, sabar saya buka dulu ini kalender ekonominya. Saya buka dulu kalender ekonominya hari ini nanti. Terutama nanti pada pukul dini hari nanti ya rekan trader ya. Pada dini hari nanti pada pukul 1:30 waktu Indonesia bagian barat. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa nanti pada pukul 1:30 waktu Indonesia bagian barat, ini sebenarnya bukan ini sih, nanti setelah itu ya, di mingguan ya rekan trader ya. Nah, di sana nanti akan ada rapat FOMC ya. Nah, rapat FOMC ini yang memang benar-benar sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar, terutama pasar yang terjadi pada Amerika dalam bulan berjalan ya rekan trader ya. Nah, kenapa ini sangat berpengaruh rekan trader? Karena di saat inilah kita akan melihat arah pergerakan ekonomi Amerika ke depan seperti kayak gimana. Dan kita tahu semuanya rekan trader semuanya bahwa pasar benar-benar menanti datangnya FOMC ini. Kenapa? Karena dari FOMC ini kita akan bisa melihat pola pergerakan pasar ke depan. Oleh karena itu, rekan trader bisa lihat bagaimana saat ini pasar benar-benar menanti hal tersebut. Kita mulai misalnya dengan dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana dolar Amerika, prinsip pola pergerakannya ini memang benar-benar pada saat ini lebih banyak ke sideways, karena memang dia akan menanti apa yang terjadi nanti malam, dini hari nanti ya. Ini yang menjadi acuannya. Oleh karena itu rekan trader, ini sangat berpengaruh terhadap beberapa aset lainnya. Ini seperti salah satu informasi yang saya baca hari ini. Misalnya emas. Di sini dibilang bahwa pembeli emas dapat muncul saat detik-detik terakhir menjelang FOMC dikeluarkan. Bagaimana kita lihat di sini? Nah, dari sini kalau kita bisa lihat bagaimana pergerakan emas sini. Kalau di sini kita bisa lihat secara teknikal pun juga kita lihat tendensi hari ini emas memiliki kecenderungan lebih banyak ke bearish ya. Kecenderungannya lebih banyak ke bearish, walaupun kita sekarang akan masuk di pasar Eropa ya. Kita akan melihat apakah kecenderungan bearish ini akan terus berlanjut. Nah, ini juga ditandain dengan bagaimana kekuatan yang terjadi terhadap dolar Amerika. Kemarin dolar Amerika di awal-awal pasar agak sedikit mengalami penguatan, tapi setelah itu mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Hari ini dolar Amerika memiliki kecenderungan untuk sedikit mengalami penguatan. Nah, dia ini akan memiliki berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di pasar kan trader ya. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa dengan adanya kekuatan yang sangat luar biasa dari dolar Amerika ini, dia mempengaruhi pergerakan dari market-market lainnya. Kita bisa lihat di sini misalnya indeks Euro USD agak sedikit mengalami pelemahan ya. Setelah seminggu ini dia naik, dari minggu kemarin malahan dia naik ya. Dia naik luar biasa setelah penurunan yang sangat dahsyat. Ya. Ya. Nah, ini dia ya. Penurunan yang sangat dahsyat. Setelah itu sekarang dia berbalik arah mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah nanti malam ini setelah informasi FOMC dikeluarkan, dia akan mempengaruhi pergerakan dari
dari Euro USD atau pergerakan mata uang lainnya. Kalau masalah pound sterling jangan dilihat karena pound sterling barusan aja tadi terjadi news ya. Jadi pergerakannya sudah sangat bisa kita tahu arah pergerakan kedepannya itu seperti kayak gimana ya rekan trader ya. Nah, untuk Euro USD ini kita akan lihat rekan trader bagaimana pergerakan yang terjadi ya. Bagaimana pergerakan yang terjadi dan kita bisa lihat di sini bahwa pola pergerakan yang terjadi bisa sangat mempengaruhi ya. Rekan trader bisa lihat ya bagaimana Euro USD agak sedikit mengalami pelemahan hari ini, dan pada prinsipnya kalau rekan trader lihat juga Euro USD ini benar-benar sideways sebenarnya. Dia menanti apa yang terjadi, tapi tendensi pelemahan ini akan sangat kuat. Oleh karena itu, semua akan tergantung dari hasil FOMC. Kenapa saya bilang FOMC hasilnya akan mempengaruhi? Karena gini, apabila nanti di FOMC itu laporannya Jerome Powell dia tidak menaikkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi atau cuma di sekitaran 25 BP, artinya kemungkinan besar dolar ini dia akan stagnan dan tidak terlalu kuat mengalami penguatan, dan tidak tertutup kemungkinan dia akan yang tadinya hawkish menjadi dovish. Tapi kalau misalnya dia menaikkan sebesar 25 BP atau lebih besar lagi, artinya kecenderungan hawkish seperti pidato dia beberapa minggu yang lalu yang menyatakan bahwa waktu pidato di depan senator ya, dia menyatakan bahwa kemungkinan hawkish akan sangat besar. Tapi pidato dia itu sebelum adanya masalah-masalah yang terjadi di Silicon Valley Bank, Signature Bank ya, sehingga pidato yang dia lakukan itu setidaknya memberikan kekuatan ekstra untuk kenaikan. Tapi setelah apa yang terjadi, krisis yang terjadi di Silicon Valley Bank dan di Signature Bank, membuat peta pergerakan berubah. Kenapa saya bilang itu? Karena gini, apabila dipaksakan menaikkan tingkat suku bunga, artinya akan memberikan sinyal yang sedikit negatif terhadap pergerakan perbankan di Amerika. Ya, apabila menaikkan tingkat suku bunga, artinya akan memberikan sedikit pengaruh terhadap perbankan di Amerika. Tapi saat ini perbankan Amerika ini lagi goyang rekan trader. Perbankan di Amerika ini lagi goyang. Nah, oleh karena itu, yang menjadi tanda tanya besar, apakah The Fed ingin menaikkan tingkat suku bunga dengan mengorbankan bank? Nah, menurut saya akan ada win-win solution dalam hal ini. Dan menurut saya bahwa pasti permasalahan bank yang terjadi, kolapsnya bank Silicon Valley dan Signature Bank akan menjadi acuan juga dalam menaikkan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh FOMC. Ya, oleh karena itu, saya berpikir bahwa laporan FOMC yang dilakukan pada hari ini, menurut analisa saya, The Fed tidak mau gambling terhadap permasalahan ini. The Fed menurut analisa saya, kemungkinan kenaikannya itu tidak sampai 50 atau mungkin sekitaran 25, tapi tidak seintensif yang akan dilakukan karena The Fed akan melindungi perbankan di Amerika. Ya, oleh karena itu estimasinya bahwa apabila apa yang dilakukan oleh The Fed seperti kayak gitu, artinya kekuatan dolar agak sedikit bisa ditekan, ya, dalam pergerakannya dalam beberapa minggu ke depan. Jadi prinsipnya dia tidak akan naik seperti naik yang luar biasa, tapi prinsipnya agak sedikit tertekan nanti pergerakan dolar Amerika. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita pada saat ini dan kita langsung coba masuk aja. Kita tinggalin tema tersebut. Kita coba masuk di analisa teknikal kita pada hari ini. Seperti biasa rekan trader, analisa teknikal kita ini dimulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini rekan trader? Kita bisa lihat rekan trader, pergerakan indeks dolar Amerika pada saat ini bisa sangat jelas kita lihat bahwa indeks dolar Amerika memiliki tendensi bullish sangat luar biasa hari ini. Tapi secara garis besar kalau kita lihat dia nih sebenarnya sideways, sebenarnya masih wait and see melihat apa yang terjadi walaupun tendensi bullish sangat kuat akan terjadi. Dari sini kita bisa lihat bahwa saya berestimasi bahwa dia ini akan coba naik. Menurut analisa saya dia akan coba naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran sini rekan trader, 103.102. Itu menurut analisa saya. Tapi
Kita lihat pola pergerakannya tidak tertutup kemungkinan juga dia mengalami pelemahan ya. Dan kalaupun mengalami pelemahan ya dia akan turun sampai di 102.674. Oleh karena itu mari kita main aman karena hari ini FOMC saya berestimasi bahwa pergerakan yang terjadi terhadap dolar Amerika ini akan berlangsung di antara 102.674 sampai 103.102. Oke rekan trader, selanjutnya kita lanjut ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD saat ini rekan trader semuanya? Pergerakan Euro USD pada saat ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa Euro USD memiliki tendensi agak sedikit mengalami pelemahan. Pagi hari saya udah masukin data-datanya, analisa, rupanya dia agak sedikit mengalami pelemahan yang terjadi. Dan kita melihat seberapa besar pelemahan ini akan terjadi pada euro angkel saham dolar. Menurut analisa saya, pelemahan ini bisa saja terjadi sampai di level yang paling terendah di seputaran sini. 1.07536 ya, tapi harap diperhatikan juga memang tendensi pelemahan sangat kuat dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa melemah, malahan bisa sampai menurut analisa saya bisa sampai di 1.07468 bisa. Tapi dia akan mencoba dulu sampai di 1.07536. Nah, bagaimanakah apabila terjadi penguatan? Kalau menurut analisa saya, apabila terjadi penguatan dia yang paling maksimum itu menurut saya sampai di level sini rekan trader. 1.07810. Kenapa saya hari ini saya ambilnya sedikit panjang? Karena saya berestimasi laporan FOMC akan dikeluarkan. Oleh karena itu, saya berestimasi bahwa pergerakan hari ini panjang sekali rekan trader. Ya. Dentuman-dentumannya itu sangat kuat. Apalagi hari ini juga ada news yang sangat luar biasa. Dikit-dikit lagi kan udah ada news yang pidato. Ya kalau kita lihat ya di kalender ekonomi, pidato akan dikeluarkan oleh Gubernur Central Bank Eropa ya. Kalau nggak salah itu pidatonya itu akan terjadi pada pukul hari ini sabar rekan trader. Ini minggu ini. Hari ini akan ada pidato itu nanti sekitar pukul berapa ini? Saya lihat. Oke, sekitar pukul 15.45 akan ada pidato ya. Nanti rekan trader lihat ya di sana ya. Nah, oke. Jadi menurut analisa saya masih panjang pergerakannya. Oke rekan trader. Selanjutnya kita lanjut ke pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar? Untuk pergerakan pound sterling angkel saham dolar, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar pada saat ini adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat bahwa pound sterling angkel saham dolar barusan saja news yang terjadi dan dia telah melambung tinggi sampai di level yang telah saya tentukan di seputaran 1.22683. Ya. Kita akan lihat seberapa besarkah kenaikan dia. Kalau menurut saya dia masih bisa naik lagi. Menurut saya dia masih bisa sampai di 1.22749 menurut saya. Dan harap diperhatikan apabila terjadi pembalikan dia itu bisa sampai di arah yang paling maksimal itu di seputaran sini rekan trader yang menurut saya ya. 1.22171. Oleh karena itu, menurut analisa saya ya, pergerakan yang akan terjadi itu di seputaran sini. 1.22171 sampai 1.22749. Selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold saat ini? Ya rekan trader. Pergerakan gold saat ini rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa gold saat ini mengalami tendensi yang sangat luar biasa. Rentang harian masih tetap bearish. Kemarin penurunannya sangat dahsyat setelah dia sempat menembus 2009. Perlahan namun pasti dia mengalami pelemahan ya. Dan pelemahan hari ini ya benar-benar sangat luar biasa. Dia sampai tadi menyentuh level paling terendah di 1933. Apakah dia bisa lebih turun lagi? Nah, dengan tendensi pelemahan yang terjadi seperti kayak gini ya rekan trader, saya bisa lihat bahwa pelemahan yang paling maksimal itu menurut saya itu dia akan coba sampai di level yang paling terendah di 1931. Ya, atau di sekitaran sinilah menurut saya ya. Menurut saya oke di sinilah. Di 1931 rekan trader ya. Nah, dan kita akan lihat seberapa besar lagi ya. Nah, tapi apabila terjadi kenaikan, saya masih berestimasi bahwa dia akan mencoba kenaikan itu sampai di level yang paling tertinggi di 1944.
Menurut analisa saya, untuk kenaikan yang lebih tinggi lagi di level yang paling tertinggi di 1953 bisa saja terjadi. Kata siapa nggak bisa? Bisa. Apalagi perjalanan ini masih panjang menuju FOMC. Perjalanan masih panjang rekan trader. Kalau kita lihat secara teknikal pun juga dia masih turun. Kalaupun turun sedikit lagi dia naik. Nah, permasalahannya kenaikan dia ini sampai di level mana? Saya bisa bilang bahwa kenaikan dia yang paling utama itu sampai di 1944 dulu. Dan apabila dia menembus level situ artinya dia akan naik lebih tinggi lagi. Oleh karena itu saya berestimasi penurunan 1931.41 sampai kenaikan level tertinggi 1944.11. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia naik sampai level yang paling agak sedikit paling tertinggi itu di seputaran 1953. Oke. Kita tinggalkan gold. Sekarang kita masuk ke pair lainnya, USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader? Untuk USD Yen Jepang bisa dilihat dengan jelas ini bahwa tendensi USD Yen Jepang hari ini masih bullish ya. Kalau kita akan lihat pergerakan ke depan seperti kayak gimana, tapi tendensi bullish masih sangat kuat ya. Walaupun kalau kita lihat ya pola pergerakannya ini masih kebanyakan sideways ini sebenarnya. Kita akan melihat apakah dia bisa naik sampai level paling tertinggi. Saya berestimasi dia akan naik sampai level paling tertingginya di seputaran 133.021 dan apabila terjadi pelemahan, saya berestimasi bahwa pelemahan dia itu menurut analisa saya, pelemahan dia itu yang paling terendah nanti itu di seputaran sini rekan trader. 132.014. Oleh karena itu, mari kita main agak sedikit aman karena waktu hari ini sangat panjang. Saya berestimasi antara 132.014 sampai 133.021. Oke rekan trader semuanya. Demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.